Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Cak Koja bersama saya Kodrat Satriawan dan ISSI, Indonesian Society of Steel Construction. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau nggak pernah absen kalau setiap kegiatan-kegiatan ISSI. Beliau ini adalah seorang yang bisa dibilang tidak pernah lelah untuk belajar dan berbagi. Nah, kita sambut Bapak Dr. Insinyur Yuwono Imanto, MBA. Selamat datang, Pak. Selamat siang, apa kabar? Baik, Mas Kodrat. Terima kasih. Wah, salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya ya, yang di studio maupun di udara. Wah, ini terima kasih sekali, Pak. Kita bisa bertemu secara langsung. Selama ini kita bertemunya di kegiatan-kegiatan SSI, Pak ya. Iya, betul. Nih sekarang Bapak bersedia hadir walaupun Bapak ini sibuk banget ini. Sibuknya ini macem-macem. Sibuk belajar, sibuk berbagi, sibuk ngurusin perusahaan, sibuk RT RW juga ya, Pak. Sibuk mengajar juga. Sibuk mengajar juga. Pak, ceritain Pak, gimana bisa umur 59 tahun dapat gelar doktor? Ini agak nggak lazim ya Pak ya. Perjalanan gimana Pak? Mulai dari awal dari Bapak dari Pekalongan nih sampai di titik itu Pak. Sebenarnya kalau cerita, kita Pekalongan ya. Iya. Jadi ayah ibu saya ini adalah UKM lah, UMKM malahan. UMKM Batik di Pekalongan. Oke. Mereka pendidikannya SD aja mungkin nggak tahu saya. Punya ijazah apa enggak tahu saya. Jadi SD Pak. SD ya Pak ya. Jadi mereka ayah saya terutama kalau saya pulang sekolah itu ngingetin, kamu mesti belajar sedini mungkin, jangan kayak saya, Bapak gitu ya. Bapak gitu, SD gitu loh. Jadi nanti bisa di masyarakat bisa dapat kedudukan lebih baik lah gitu loh. Kira-kira itu sih sebenarnya yang bapak saya terutama. Dan itu jadi motivasi Ya, mulai dari itu kecil Pak ya. terngiang-ngiang gitu loh. Terus Jadi ya, Pak? akhirnya saya belajar itu rajin ya SD ya karena bapak belajar ya gitu sih kira-kira yang membuat saya termotivasi belajar itu ingat kata-kata bapak yang melekat. Nah, anak bapak sih 8, cuman mungkin saya yang paling melekat kali. 8 Pak. Iya. Jadi Bapak anak ketiga. Bapak anak ketiga. Ya. Tapi Bapak sekolah menghabiskan banyak waktu SD SMP SMA-nya di Saya SD dari TK SD SMP di Pekalongan, Pekalongan. Kuliah Ya. baru ke Bandung ya. Iya, ke SMA ke Semarang, kuliah ke Bandung, ya. Oke, Ya. ke Bandung udah mulai merantau dari Ya, SMA ya, di Semarang lalu ke ya, Bandung. ya. Yang saya dengar Bapak kuliahnya juga struggle juga Pak ya. Ya, saya kuliah ya kan 8 orang tuh. Jadi adik-adik saya kebetulan di tingkat 3 itu saya tingkat 1, tingkat 2, 3 masih dibiayai lah orang tua. Tapi tingkat 3 kebetulan ada ya masalah dengan usaha ya saya, jadi adik saya masih 5 ya saya sambil ngajar. Kemudian tingkat 3 sudah bisa jadi asisten dosen lah gitu di universitas. Tingkat 3 udah Ya, jadi asisten dosen. tingkat 4 ya? lulus tingkat 3. Itu dibayar Pak? Dibayar ya buat bayar kuliah. Oh, dari kuliah malah. Oh, hebat. Lalu di sana itu kebetulan teman-teman itu kok senior saya itu Iya. ya yang sama-sama butuh biaya lah. Jadi oh nanti itu aja banyak murid-murid SMA yang butuh les-les kursus gitu loh. Oh iya, Bisa, zaman dulu belum ada kayak iya apa kursus-kursus iya yang resmi belajar itu belum gitu, banyak. Belum ada. Nah, jadi saya mendirikan kursus namanya, kebetulan saya tinggal di Jalan Pasteur, jadi Pasteur, ya. pastor grup gitulah. Oh. Jadi rame-rame. Iya. Kenapa harus rame-rame? Karena kadang-kadang muridnya pas belajarnya nggak pas dengan schedule kuliah kita, kita bisa minta teman kita tetap bisa gantian, supaya tidak mengecewakan. Jadi waktu itu saya membiayai kuliah dari sebagai asisten dosen gitulah ya, Asisten dosen. dan ngajar Ngajar SMP, fisika, SMA, kimia, matematika gitu. Karena saya pas sekolah rajin belajar, jadi buku-buku sekolahnya mesti lengkap saya bawa, jadi bisa buat ngajar. Oke. Lalu Ya keberuntungannya lah di situ ya. sampai akhirnya S3 di UI ya Pak ya, pasca Iya, di sarjana UI, iya. Bapak ambil pengembangan Strategic management. Strategic management. Oke. Iya. Ini related dengan profesi Bapak saat ini. Ya, waktu Posisi itu gini, saya tahun 2015 tugas kantor itu kita mendukung pengembangan kota kreatif.
Oke. Jadi Nah, pengembangan ya, kota kreatif. kota-kota kreatif. Waktu itu saya sebetulnya sebelum itu pun kan kita berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Waktu itu masih Ibu Mari Elka Pangestu. Oh, Ibu Kan Mari Elka beliau kan Pangestu, ya, saya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Nah di tahun 2015 saya aktif, kemudian disitulah saya memang tahun 2012 sudah ngajar di BINUS Business School. Oh, Di BINUS sudah ya, mulai di ngajar BINUS di sudah 2012. online, Online, ya. oke. Jadi waktu itu memang ngajar S2 itu masih boleh S2. Tapi lama-lama nggak boleh. Ngajar S2? Masih boleh S2. Masih boleh S2. Lama-lama nggak boleh, mesti S3. Oke. Jadi sempat juga kepikiran ngambil di BINUS, sama akhirnya oleh Ibu Mari Pangestu disarankan masuk UI aja. Karena beliau kan dosen di sana. Oke. Dan meriset lah tentang ini industri kreatif, bagaimana kota kreatif. Jadi dari situlah saya mengambil S3 dan sudah tahu bakal penelitian saya adalah tentang disertasinya kreatif. Disertasinya. Disertasi jadi sudah tahu ekonomi saya. kreatif. Ya, Dan kira-kira ini gitu. maksudnya bukan hari itu saja Bapak memutuskan, tapi ini kan dari waktu Iya. orang tua dulu dan ekonomi pokoknya perusahaan UKM. Pokoknya belajar itu penting agar mendapat ya status sosial lebih baik kalau dibandingkan bapak ini yang aduh kerja keras ini wah itu SD aja nggak lulus gitu loh. Nah jadi yang benar juga ada saya termotivasi untuk belajar dan Nah, belajar. itu saya tertarik Pak, pengembangan ekonomi kreatif di kota kreatif. Iya. Nah itu 3 kota kalau nggak salah Pak, ada Solo. Ya, jadi waktu itu di tahun 2015 di bulan April Pekalongan terpilih untuk menjadi salah satu kota kreatif UNESCO Creative City Network. Itu kota kelahiran Bapak? Terpilih kota kelahiran saya, dan Pak Wali Kota pada waktu itu almarhum Bapak Dr. Basir Ahmad itu memang temannya Bapak saya. Jadi sudah kenal, tinggalnya juga dekat satu ke kampung lah. Nah jadi waktu itu saya dihubungi oleh Kementerian Pariwisata, Pak Dirjen ya, namanya Hari Waloyo. Ini ada teman Bapak katanya di sini. Siapa ya? Nggak tahu aja Pak Basir. Kenapa? Baru dapat predikat kota kreatif. Dan nanti akan ya ada acara lah gitu ya. Oh nanti Propan mesti dukung ya. Jadi waktu saya dan teman-teman mendukung. Saya menjadi ketua panitia penyerahan status kota kreatif itu dari UNESCO Perwakilan Jakarta. Nah dari situlah saya tahu bahwa ternyata di dunia itu ada UNESCO Creative City Network dan Indonesia ada kota pertama yang masuk menjadi anggota UNESCO Creative City Network. Cukup bangga berarti ya, kota pertama. Karena batiknya, industri kreatif batik. Dan batik memang milik Indonesia Pak? Iya, milik Indonesia. Dan museum batik pertama itu adanya di Pekalongan. Museum pertama batik? Ya, itu juga yang membuat barangkali terpilih jadi kota kreatif. That's why hari ini saya pakai batik Pak. Hari Jumat, hari batik. Bapak harus ungu Pak. Karena Propan. Nah, ini menarik, mengawinkan dunia kerja. Artinya Bapak kan di Propan ya sebagai profesional di sana, sebagai direktur utama. Direktur lah. Salah satu direktur, lalu mengawinkan dengan ekonomi kreatif ini gimana Pak? Menyambungkan bagian dari strategik perusahaan Bapak masuk ke UKM. Kebetulan ya itu tadi, Bapak saya dulu memang UMKM. Kemudian Propan sendiri kan tumbuh dari bawah juga, dari nol juga. Di tahun 1979. Itu tahun 1979. Dari nol, dari karyawan ada 4 gitu. Jadi kan itu UKM juga dong itu berarti. Lalu tumbuh menjadi menengah, menjadi besar, sekarang sudah ya menengah besar lah ya. Jadi kemudian founder Propan sendiri Bapak Dr. Hendradi Dharma, dia memang sangat menggarisbawahi kata kreativitas. Ya. Beliau itu motonya kita mesti selalu belajar, we learn. Jadi mesti we learn. Dengan belajar kita jadi we know, kita jadi punya pengetahuan. Dengan punya pengetahuan kita jadi bisa melakukan sesuatu kan. Nah, kemudian dengan cara yang kreatif dan inovatif. Jadi we learn, we know, we do, we create, we innovate. Jadi 5 itu. Pak, diulangi lagi Pak. Ini biar menjadi tagline kita Pak. Apa itu? We learn, we know, we
terus we do, We do, we create, we create, we innovate. we innovate. Gitu. Itu step-stepnya rangkaiannya, gitu. Pak, ya? Rangkaiannya. Nggak mungkin orang bisa inovatif nggak pernah belajar, nggak pernah nggak mungkin gitu. Ya, kalau belajar memang tidak ada batasnya. Ya, Tapi setelah belajar, apa yang mesti dilakukan? Kalau Ya. belajar cuma ilmu tok tidak Betul, dilakukan, mesti tidak create something, Ya, tidak ada betul. manfaat Pak buat Ya, orang lain. Nah, create ini and innovate. ya akhirnya bisa bermanfaat buat orang banyak. Ya, gitu. Dan kalau kita bicara COVID, ya UKM tambah tumbuh Pak ya. Ya, memang COVID itu UKM tambahnya Tumbuh ya. besar. Jadi, perlu didukung lah. Kita pun juga selama COVID, Propan Raya juga memberikan dukungan terhadap UKM ya berupa sembako, berupa ya APD dan sebagainya ke Pemda-Pemda ya. Karena sejak 2015 kan kita mendukung ekonomi kreatif ya. Dan pada waktu itu kan memang di tahun itu pula kan Presiden membentuk Badan Ekonomi Kreatif. Ya, Ya, cocok sekali itu yang Pak. kepala badannya kan Bapak Triawan Munaf, Ya. ya, dan wakilnya ada Pak Hari Sungkari, dan kita mendukung. Saya juga salah satu istilahnya deklarator berdirinya Indonesia Creative City Network di titik nol Kota Solo. Titik nolnya di Kota Solo Pak ya. Tanggal 25 titik nolnya Kota Solo, tanggal 25 Oktober 2015 berarti. Gitu itu beberapa pelaku industri kreatif, ya saya mewakili Propan Raya diutus oleh bos saya lah, mesti aktif di sini. Dan Akhirnya kebetulan memang ya sudah, memang jiwa saya di situ. Tahu, jadi disitulah Cocok ya. saya termotivasi untuk ya meriset tentang industri kreatif. Industri kreatif di kota kreatif. Di kota kreatif itu kan dari Solo kemudian ya seluruh Indonesia. Karena anggotanya mungkin saya juga udah ngikutin 153 anggota banyak, kreatif. Saya sempat menjadi pengurus di 2 periode, 2015-2017 dan 2017-2019. Setelah itu kan COVID ya kepengurusannya baru lah, anak-anak muda. Iya, digital regenerasi. Tapi saya tetap mengikuti harus perkembangan Pak. itu. Harus tetap di. Dan waktu itu yang saya tahu istilah namanya kolaborasi itu di situ. Bahwa membutuhkan kolaborasi antara sektor bisnis, akademisi, government dan komunitas. Ya. Itu tuh harus ada kolaborasi. Nah, pada waktu saya pikir ya ABCG itu hanya di industri kreatif kan. Tetapi setelah itu tahun 2019 ya sebetulnya saya mulai ikut Gapensi. Ya, nah, kita roadshow itu kampus. kan, dan disitulah kolaborasi. Wah iya, betul. kolaborasi juga nih. Jadi, nah pada waktu itu di tahun 2019 tahun 2018 saya ketemu Pak Aswaranas. Pak Aswaranas, dulu Bupati Banyuwangi ya. Nah saya cerita. Sekarang Ketua KPP bro. Ya, dan Propan juga kan mendukung Propan itu kan punya salah satu misinya kan mendukung konsen terhadap lingkungan ya, sosial, alam dan budaya. Nah, lingkungan budaya itu salah satu diwujudkan dengan arsitektur. Arsitektur kan salah satu budaya Indonesia lah, di mana kaya. Nah, Pak Aswaranas kan sangat perhatikan. Nah, saya cerita bahwa kita sayembara dari 2012, sayembara arsitektur Nusantara. Lalu saya sendiri baru selesai nih menulis disertasi. Mesti dibukukan ini katanya. Nah, itu yang menulis. Akhirnya saya termotivasi menulis buku gara-gara ketemu beliau Pak Aswaranas. Selainnya karena saya juga sudah pada kenal, akhirnya saya Pak Aswaranas sebagai salah satu narasumber buku. Kemudian ada Pak Ridwan Kamil, orang yang pertama saya belajar industri kreatif. Lalu Pak Wali Kota Solo pada waktu itu, ya Rai Mantre, Bali kan kota kreatif. Nah, jadi saya akhirnya semangat kolaborasi ini saya jadikan disertasi dan saya jadikan buku. Nah, ini bukunya, mana bukunya? Ada Pak? nih bukunya ini. Di bawah nih. Ini ya. Boleh di show Pak. Audience. Collaborative Innovation. Ya. Wah, boleh nih. Harusnya punya bukunya itu Pak. Iya. Warnanya pas lagi Pak. Iya ada. Dan buku ini juga ya saya tulis bersama Pak Hari Sungkari, Deputi Badan Ekonomi Kreatif, yang juga beliau arsitek, dan Profesor Yusuf Priyotomo, Profesor Arsitektur ya, yang nomor 1 di Indonesia lah. Dan kata pengantarnya langsung dari Pak Triawan Munaf sendiri sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif waktu itu, dan Pak Arif Yahya sebagai Menteri Pariwisata. Beliau dari Banyuwangi juga itu Pak? Iya, dan tentunya Pak Hendradi Dharma sebagai Presiden Direktur dan Founder Propan Raya yang mendukung kegiatan ekonomi kreatif. Saya dan teman-teman sampai sekarang pun masih aktif di kota-kota untuk mendukung
beautifikasi kota, kawasan kumuh dan sebagainya. Jadi ini semangat kolaborasi ini ternyata bukan hanya di industri kreatif, di semua bidang. Semua bidang, Pak. Semua bidang. Harus kolaborasi. Betul, termasuk kami juga termasuk perusahaan yang peduli terhadap pembangunan IKN. Ibu Kota Negara Nusantara. Betul Setahu sekali. saya ini ISSC ini motonya mendukung pembangunan Ibu Kota Sangat, Nusantara Pak. juga ya. Kita menuju ke arah sana. Iya, nah Harus kolaboratif. Siap, dan di situ juga wah kolaborasi sangat penting. Betul. Bagaimana tadi akademisi di sana banyak universitas tuh ternyata Kalimantan Banyak, Timur, banyak. Warman, Balikpapan, lalu juga masyarakatnya juga sangat peduli terhadap lingkungan, lalu wow. Ada pebisnis. forum social engineering Yes, Indonesia yang ketuanya sudah pernah kami podcast di Oh sini, iya, Pak. Pak Heru. Pak Heru. Saya wah teman saya juga itu. Wah. Itulah kolaborasi, Pak. Nah, jadi ternyata semangat kolaborasi ini pas dan dibutuhkan di mana-mana. Betul. Ya, Betul. akademisi, bisnis, government, komunitas ini mesti bersatu untuk bisa mewujudkan banyak hal, termasuk pembangunan. Pak, sebelum berakhir cuma satu nih pertanyaan, Pak. Ya. Green Council. Green Building Council Indonesia. Oke. Ya. Coba, Pak, ceritain sedikit, Pak. Nah, Ini apa peran Propan di iya, situ, Pak? saya aktif di Green Building Council Indonesia sejak 2011 sebetulnya. Waktu itu kan memang itu lingkungan itu ada lingkungan budaya, lingkungan sosial, dan lingkungan alam. Oke. Nah, ini arsitektur yang sangat peduli terhadap alam nih. Ya. Nah, saya juga aktif, sempat ikut konven di mana-mana, dan bahkan di tahun 2012 saya bersama teman-teman Propan mengadakan sayembara desain bangunan hijau. Desain bangunan hijau, Iya. bukan warnanya hijau ya. Bukan, tapi prinsip-prinsipnya prinsipnya, ya. go green tentang ya pemakaian bahan yang ramah lingkungan. Oke. Ya, lalu menggunakan bagaimana energi desainnya supaya hemat Iya. energi dan sebagainya. Ada kriteria-kriterianya lah. Iya. Itu kami sampai seperti itu. Dan sekarang pun Propan boleh dikatakan perusahaan cat pertama yang mendapatkan sertifikat Singapore Green Label karena memang kepedulian kita untuk green. Kenapa bisa dapat, Pak? Ya, karena kita memang kita kan standar Eropa ya kita di tahun itu sudah sebetulnya kalau mungkin kita kenal ya ada IKEA ya. Oh iya. IKEA itu adalah furniture buyer, nggak punya pabrik dia, tapi pabrik-pabrik di seluruh dunia yang menjadi vendor dia harus green. Iya. Kayunya, Artinya harus karetnya, certified ya. dan catnya di Indonesia pada waktu 2000 berapa ya, udah lama kok, 2008 atau berapa ya, harus dari Eropa, bahkan harus dari negara dia, karena cat Indonesia dianggap nggak ada memenuhi syarat. Nah, bos kita langsung malah ke Swedia langsung ketemu, minta ditinjau, dites dengan badan-badan sertifikat internasional, ternyata produk Propan memenuhi syarat greennya IKEA. Dan pada waktu itu di-approve untuk bisa supply, sampai sekarang kita Sampai masih detik ini. pabrik cat satu-satunya Single supplier. yang bisa menyuplai karena standar green Indonesia. itu. Nah, pada waktu Green Building Council berdiri, kita udah paham tentang green ini. Tapi itu furniture, ini bangunan. Jadi kita langsung mendukung, dan cat kita juga kita ikuti formulanya, kita daftarkan Singapore Green Label, Dan dapat. pabrik cat Indonesia asli pertama yang mendapat sertifikat Singapore Green Label. Wah, mantap. Tahun 2012. 2012. Tahun 2019 berdiri Green Product Council. Waktu itu belum ada Green Product. Baru berarti, Pak. Propan pun juga Udah pabrik cat duluan. pertama yang mendapat sertifikat Green Product Indonesia. Jadi guys, untuk bangunan infrastruktur ada dua yang bisa go green. Yang pertama adalah pastinya adalah baja, karena baja ini recycle bahannya, tingkat mantap. recycle-nya tinggi. Jadi makanya ISSC ini sangat mendukung untuk go green karena materialnya konstruksi baja, bukan material konstruksi yang lain. Lalu kedua adalah coatingnya ya Pak ya, dari Ya, catnya. coatingnya, Nah, ya. catnya juga ada go green. Saya rasa Pak Yuwono kita enggak cukup nih Pak waktunya ini Pak. Sayang sekali, tapi kita akan sambung, tetap terus berbagi, tetap sehat, tetap semangat Pak. Kita tutup, terima kasih perhatiannya, terima kasih Pak Yuwono atas kedatangannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam ISSC. Salam sejahtera, salam ISSC. Terima kasih. Ya.